konsep universal medicine dalam pengobatan kista ovarium pendahuluan. Kista ovarium adalah kantung berisi cairan yang terbentuk di dalam atau pada ovarium. Ovarium merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita yang bertugas memproduksi sel telur dan hormon wanita satu. Sebagian besar kista ovarium tidak berbahaya dan akan hilang dengan sendirinya. Namun, beberapa kista dapat menyebabkan komplikasi seperti nyeri perut bagian bawah, kembung, perubahan siklus menstruasi, dan nyeri saat berhubungan seksual tenaga. Kista ovarium dapat terjadi pada wanita di segala usia, tetapi lebih sering terjadi pada wanita usia subur. Terdapat berbagai jenis kista ovarium, antara lain 5. Kista fungsional. Kista ini terkait dengan siklus menstruasi dan biasanya hilang dalam beberapa bulan tanpa pengobatan. 1. Terdapat 2 jenis kista fungsional, yaitu kista folikuler dan kista corpus luteum. 2. Kista dermoid. Kista ini mengandung jaringan seperti rambut, kulit, atau gigi. Kista adenoma. Kista ini terbentuk dari sel-sel di permukaan ovarium. Endometrioma. Kista ini terbentuk akibat endometriosis, yaitu kondisi di mana jaringan yang melapisi rahim tumbuh di luar rahim, termasuk di ovarium. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kista ovarium, di antaranya gula pasir dan kista ovarium. Konsumsi gula pasir yang berlebihan telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kista ovarium. Hal ini terjadi karena gula pasir dapat memicu ketidakseimbangan hormon dalam tubuh, yang merupakan salah satu faktor utama penyebab kista ovarium. Selain itu, gula pasir juga dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh yang dapat memperburuk gejala kista. Oleh karena itu, mengurangi konsumsi gula pasir merupakan langkah penting dalam mencegah dan mengelola kista ovarium. Radikal bebas dan kista ovarium. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel dalam tubuh, termasuk sel-sel ovarium. Kerusakan akibat radikal bebas dapat menyebabkan peradangan dan berkontribusi pada pembentukan kista ovarium. Antioksidan seperti yang ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, dan teh hijau dapat membantu menetralkan radikal bebas dan melindungi sel-sel dari kerusakan. Mengkonsumsi makanan kaya antioksidan merupakan strategi penting dalam menjaga kesehatan ovarium dan mencegah kista. Bakteri biofilm dan kista ovarium biofilm adalah lapisan bakteri yang menempel pada permukaan termasuk di dalam tubuh manusia. Biofilm dapat membuat bakteri lebih resisten terhadap antibiotik dan sistem kekebalan tubuh. Meskipun penelitian tentang hubungan langsung antara biofilm dan kista ovarium masih terbatas, beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara biofilm dan kanker ovarium. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami peran biofilm dalam perkembangan kista ovarium. While the research on the direct link between biofilm and ovarian cysts is limited, it's important to note that biofilm can make bacteria more resistant to antibiotics and the body's immune system. Kesehatan gigi dah. Mulut dan kista ovarium, beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara penyakit periodontal, gusi, dan PCOS yang merupakan salah satu penyebab kista ovarium. Ketidakseimbangan hormon pada PCOS dapat memengaruhi kesehatan mulut, dan peradangan kronis akibat penyakit periodontal dapat memperburuk gejala PCOS. Menjaga kesehatan gigi dan mulut yang baik penting untuk kesehatan secara keseluruhan, termasuk kesehatan ovarium. Diagnosis kista ovarium. Diagnosis kista ovarium biasanya dilakukan melalui pemeriksaan fisik, riwayat kesehatan, dan beberapa tes penunjang seperti ultrasonografi (USG). USG panggul menggunakan gelombang suara untuk menciptakan gambar ovarium dan organ reproduksi lainnya.
Pemeriksaan ini dapat membantu dokter untuk melihat ukuran, bentuk, dan lokasi kista. 2. Pemeriksaan darah. Tes darah dapat dilakukan untuk memeriksa kadar hormon, mendeteksi tanda-tanda infeksi, atau menyingkirkan kemungkinan kanker ovarium. 3. Laparoskopi. Laparoskopi adalah prosedur bedah minimal invasif yang melibatkan pembuatan sayatan kecil di perut dan memasukkan alat tipis dengan kamera untuk melihat organ dalam. 3. Prosedur ini dapat digunakan untuk mendiagnosis dan mengobati kista ovarium. Pemeriksaan penunjang lainnya. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin merekomendasikan pemeriksaan lain seperti CT scan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kista. Setelah diagnosis ditegakkan, pengobatan kista ovarium dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, termasuk konsep universal medicine. Konsep pengobatan universal, konsep universal medicine dalam pengobatan kista ovarium menekankan pendekatan holistik yang menggabungkan pola hidup sehat, pengobatan alami, dan nutrisi medicine. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada menghilangkan gejala, tetapi juga mengatasi akar penyebab kista ovarium dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Pola hidup sehat. 1. Pola makan dan minum yang sehat. Konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak buah, sayur, dan biji-bijian. 1. Hindari makanan olahan, gula pasir, dan lemak jenuh 20. 1. Perbanyak minum air putih. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa diet Mediterania atau diet rendah karbohidrat dapat bermanfaat bagi wanita dengan PCOS. 2. Pola hidup sehat, olahraga teratur, jaga berat badan ideal, dan hindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. 3. Istirahat yang cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas penting untuk menjaga keseimbangan hormon dan sistem kekebalan tubuh. 4. Mengelola stres. Stres dapat memengaruhi keseimbangan hormon dan memperburuk gejala kista ovarium. Kelola stres dengan teknik relaksasi, meditasi, atau yoga. Yoga telah terbukti dapat membantu mengurangi ketegangan otot dan nyeri akibat kista ovarium, serta mengelola gejala PCOS. Tidak mengonsumsi gula pasir, makanan superfood, dan makanan yang tidak alami. Universal medicine menekankan pentingnya menghindari gula pasir, makanan olahan, dan makanan yang tidak alami untuk menjaga kesehatan tubuh. Konsep pengobatan alami yang universal. 1. Ekstrak asam laurich nanohexa dari kelapa. Asam laurich memiliki sifat antimikroba dan anti-VMP dan antivirus yang dapat membantu melawan infeksi dan peradangan. 1. Teknologi nanohexa diklaim dapat meningkatkan penyerapan dan efektivitas asam laurich. Selain itu, asam laurich berpotensi meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi asupan makanan. 2. Ekstrak albumin dan asam amino dari ikan gabus dengan teknologi nanohexa. Albumin dan asam amino penting untuk regenerasi sel dan penyembuhan jaringan. 2. Ikan gabus dikenal kaya akan albumin. 2. Teknologi nanohexa diklaim dapat meningkatkan penyerapan dan efektivitas albumin dan asam amino. 3. Probiotik. Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus. Probiotik adalah bakteri baik yang dapat membantu menyeimbangkan mikroflora usus dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Probiotik juga dapat membantu mengatur hormon seks dan mengurangi peradangan yang merupakan faktor penting dalam mengelola PCOS dan kista ovarium. Kefir dari susu organik. Kefir adalah minuman fermentasi yang kaya akan probiotik dan nutrisi. Kefir dapat membantu meningkatkan kesehatan usus dan sistem kekebalan tubuh, serta berperan dalam mengatur hormon dan mengurangi peradangan.
Ekstrak antioksidan dari ekstrak kulit manggis Ultra Nano Biohexa Technology. Kulit manggis kaya akan antioksidan, terutama xanthone, yang dapat membantu melawan radikal bebas dan peradangan. Teknologi Ultra Nano Biohexa diklaim dapat meningkatkan penyerapan dan efektivitas antioksidan. Ekstrak herbal dengan teknologi Ultra Nano Bio Hexacycloprebiotik terdiri 7. Benalu teh. Secara tradisional, benalu teh digunakan untuk membantu menurunkan tekanan darah, mengatasi diabetes, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Curcuma xanthorrhiza temulawak dikenal untuk menjaga kesehatan hati, meningkatkan nafsu makan, dan membantu pencernaan. Curcuma longa kunyit memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan, bermanfaat untuk kesehatan sendi, pencernaan, dan sistem kekebalan tubuh. 10. Kinura divaricata, daun dewa. Secara tradisional digunakan untuk menurunkan tekanan darah, mengatasi diabetes, dan melancarkan peredaran darah. 11. Myrmecodia pendans, sarang semut. Dipercaya dapat membantu meningkatkan stamina, mengatasi masalah pencernaan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 12. Curcuma phayocaulis Val. Kemungkinan memiliki manfaat serupa dengan kunyit, seperti antiinflamasi dan antioksidan. 13. Sonchus arvensis. Secara tradisional digunakan untuk mengobati batuk, demam, dan masalah pencernaan. Andrographis paniculata, sambiloto, dikenal karena sifatnya yang antiinflamasi, antivirus, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 15. Annona muricata leaf, daun sirsak. Dipercaya memiliki sifat antioksidan dan dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nutrisi medicine. Nutrisi medicine berfokus pada penggunaan nutrisi untuk mendukung kesehatan dan pengobatan. 1. Ekstrak albumin dan asam amino dari ikan gabus dengan teknologi nanohexa. Ekstrak albumin dan asam amino dari ikan gabus dengan teknologi nanohexa dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan mendukung proses penyembuhan. 2. Gum arabik. Gum arabik adalah sumber serat pangan larut air yang dapat memberikan rasa kenyang sehingga berpotensi membantu menurunkan berat badan dan mengatur kadar kolesterol. 2. Gum arabik juga merupakan prebiotik yang mendukung kesehatan usus, kesehatan gigi dan mulut. Pasta gigi universal antibakteri, biofilm, dan plake. Pasta gigi yang diformulasikan khusus untuk melawan bakteri, biofilm, dan plak gigi dapat membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut. 2. Mouthwash universal antibakteri, biofilm, dan plak. Mouthwash yang diformulasikan khusus untuk melawan bakteri, biofilm, dan plak gigi dapat membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Penutup kista ovarium merupakan kondisi yang umum terjadi pada wanita. Meskipun sebagian besar kista ovarium tidak berbahaya, beberapa jenis kista dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan komplikasi. Penting untuk memahami berbagai faktor yang dapat menyebabkan kista ovarium, termasuk gangguan hormonal, endometriosis, dan infeksi. Konsep universal medicine dalam pengobatan kista ovarium menawarkan pendekatan holistik yang menggabungkan pola hidup sehat, pengobatan alami, dan nutrisi medicine. Pendekatan ini berfokus pada mengatasi akar penyebab kista ovarium dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Dengan menerapkan pola hidup sehat, memanfaatkan pengobatan alami, dan memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, diharapkan dapat membantu mencegah dan mengelola kista ovarium secara efektif. Penting untuk diingat bahwa informasi dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai pengganti nasihat medis profesional. Konsultasikan dengan dokter atau praktisi kesehatan yang berkualifikasi untuk diagnosis dan pengobatan kista ovarium.
Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang konsep Universal Medicine, konsultasikan dengan praktisi Universal Medicine yang berkualifikasi untuk mendapatkan informasi dan panduan yang tepat. Catatan, untuk selengkapnya bisa konsultasi lewat web dengan nomor selulah 812 atau https universalmedicine online